จำนวน360 ล้านบวกกับดอกเบี้ยเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่สมาคมขณะนี้จะชำระแป้งแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคแป้งHai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Mengejutkan, Madam Pang terkejut Indonesia lolos Piala Dunia U17. Padahal yang diaspora cuma Matthew Baker, namun masih bisa ke Piala Dunia U17. Ngeri, Kevin Dix sukses jaga lini belakang FC Copenhagen hingga buat striker lawan frustasi. Pemain satu ini dipastikan bakal dijadikan starter di timnas Indonesia. Mantap, Miliano Jonathans akan dinaturalisasi bersamaan dengan Milian Manhoef. PSSI perkirakan proses naturalisasi keduanya akan rampung jelang kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Mengejutkan, Madam Pang terkejut Indonesia lolos Piala Dunia U17. Padahal yang diaspora cuma Matthew Baker, namun masih bisa ke Piala Dunia U17. Timnas Indonesia U17 baru saja memastikan tiket ke Piala Dunia U17 setelah menampilkan performa luar biasa di dua laga awal Piala Asia U17, yakni melawan Korea Selatan dan Yaman. Mereka sukses mengalahkan Korea Selatan dengan skor tipis 1-0, gol dramatis Evandra Florasta di menit-menit akhir yang menjadi penyelamat bagi Garuda Muda. Kemenangan semakin lengkap saat menghadapi Yaman. Tim Merah Putih tampil dominan sejak awal laga, mencetak 2 gol di babak pertama melalui Zahabi Gholi dan Fadli Alberto. Memasuki babak kedua, Evandra Florasta kembali menunjukkan ketajamannya dengan 2 gol tambahan, memastikan kemenangan telak 4-1. Di sisi lain, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya melihat keberhasilan timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17. Ia sempat meragukan bahwa tim yang mayoritas dihuni pemain lokal, dengan hanya satu pemain diaspora, yakni Matthew Baker, mampu meraih 2 kemenangan melawan tim-tim kuat. Namun, hasil di lapangan membuktikan sebaliknya, Indonesia mampu mengalahkan Korea Selatan dan Yaman dengan permainan yang solid dan penuh determinasi. Awalnya, Madam Pang beranggapan bahwa Indonesia tidak memiliki perbedaan kualitas yang signifikan dengan Thailand, yang lebih dulu tersingkir dari turnamen. Ia bahkan memperkirakan bahwa skuad Garuda Muda juga akan mengalami nasib serupa. Namun, setelah melihat bagaimana Indonesia bertarung di setiap pertandingan, ia menyadari bahwa tim ini memiliki sesuatu yang spesial. Sebelumnya, ia mengira kesuksesan timnas Indonesia di berbagai level banyak bergantung pada pemain naturalisasi. Namun, kemenangan demi kemenangan yang diraih di turnamen ini mengubah pandangannya. Kini, ia mengakui bahwa pemain-pemain lokal Indonesia pun memiliki potensi besar dan mampu bersaing di level tinggi. Selain itu, bukan hanya Thailand yang dibuat terkejut dengan pencapaian timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17, tetapi timnas Malaysia juga ikut merasa heran. Mereka tidak menyangka bahwa timnas Indonesia, yang kerap dianggap remeh di kompetisi ASEAN, mampu melangkah sejauh ini hingga memastikan diri tampil di Piala Dunia U17. Sementara itu, Malaysia sendiri bahkan gagal lolos ke ajang Piala Asia U17. Hal ini membuat perbedaan kualitas antara sepak bola dua negara ini semakin mencolok. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM secara terbuka mengakui bahwa sepak bola Indonesia kini sudah berada di level yang berbeda. Menurut mereka, timnas Indonesia bukan lagi sekadar pesaing di Asia Tenggara, melainkan telah menunjukkan kualitas yang pantas bersaing di panggung dunia. Bahkan sudah layak disandingkan dengan tim-tim besar dari Eropa. Dengan keberhasilan ini, FAM mulai melihat Indonesia sebagai contoh yang patut ditiru dalam membangun sepak bola mereka.
Mereka bahkan juga tak segan untuk mengakui bahwa Indonesia layak menjadi kiblat sepak bola di kawasan ASEAN. Keberhasilan timnas U17 ini menjadi bukti nyata dari perencanaan yang matang serta perkembangan pembinaan pemain muda yang semakin baik. Dengan pengakuan dari negara tetangga, Indonesia kini semakin diperhitungkan sebagai kekuatan baru di sepak bola Asia, bahkan di tingkat dunia. Selanjutnya, timnas Indonesia U17 masih memiliki satu tantangan besar di Piala Asia U17, yaitu menghadapi Afghanistan di laga berikutnya. Meski tiket ke Piala Dunia U17 sudah berhasil diamankan, perjuangan mereka belum berakhir. Zahabi Gholi dan rekan-rekannya tetap harus tampil maksimal untuk meraih kemenangan demi menjaga peluang melangkah lebih jauh di turnamen ini. Kemenangan atas Afghanistan akan semakin Indonesia diperhitungkan di kompetisi ini, sekaligus menjaga kepercayaan diri pemain untuk menuju babak selanjutnya. Tim asuhan Nova Arianto tentu ingin terus melaju hingga ke partai puncak dan membawa pulang trofi. Sehingga keberhasilan meraih tiket ke Piala Dunia akan semakin lengkap. Tak disangka, Stefano Lillipali gacor di Borneo FC ternyata punya tujuan khusus. Striker tajam satu ini rupanya masih ingin kembali ke timnas Indonesia. Netizen prediksi dia akan segera dipanggil oleh Patrick Kluivert. Stefano Lillipali kembali mencuri perhatian setelah tampil gemilang bersama Borneo FC dalam laga perdana Liga 1 musim ini. Pemain veteran berusia 34 tahun itu menunjukkan bahwa ia masih memiliki ketajaman yang sama seperti di masa jayanya. Lillipali bahkan mengungkapkan kesiapannya untuk kembali memperkuat timnas Indonesia jika diberi kesempatan. Pada pertandingan yang digelar di Stadion PT IKA, Jakarta, pada Senin malam, 12 Agustus 2024, Lillipali menjadi kunci kemenangan Borneo FC atas Semen Padang. Ia membuka keunggulan Pesut Etam hanya 4 menit setelah kick-off. Tak hanya mencetak gol, Lillipali juga memberikan assist brilian untuk gol Berguinho, memastikan kemenangan meyakinkan 3-1 bagi timnya. Penampilan impresif tersebut membuat namanya kembali diperbincangkan sebagai kandidat potensial untuk memperkuat skuad Garuda, yang sedang mempersiapkan diri menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang. Apalagi, dalam laga tersebut, salah satu asisten pelatih timnas Indonesia turut hadir untuk menyaksikan permainan Lillipali secara langsung. Meski demikian, Lillipali mengaku tidak mengetahui bahwa dirinya sedang diamati oleh staf pelatih timnas. Usai pertandingan, ia menjelaskan bahwa fokus utamanya adalah memberikan yang terbaik untuk Borneo FC. Namun, ia menegaskan bahwa dirinya selalu siap kapan saja jika dipanggil untuk membela timnas Indonesia. Saya tidak tahu ada asisten pelatih timnas yang menonton pertandingan. Saya hanya fokus bermain untuk Borneo FC. Tetapi jika timnas membutuhkan saya akan selalu siap, ungkap Lillipali. Ia juga menambahkan bahwa dipanggil atau tidak, dirinya tetap bangga menjadi bagian dari sepak bola Indonesia. Karir Lillipali bersama timnas Indonesia memang sudah tidak asing lagi. Dengan total 30 caps, ia menjadi salah satu pemain yang pernah menjadi tulang punggung skuad Garuda. Salah satu momen terbaiknya adalah saat tampil membela timnas Indonesia U23 di ajang Asian Games 2018. Kala itu, Lillipali tampil luar biasa dengan mencetak 4 gol hanya dalam 3 pertandingan, memberikan kontribusi besar bagi tim. Kini, meski usianya sudah tidak muda lagi, Lillipali terus membuktikan bahwa performanya masih layak diperhitungkan. Jika akhirnya kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia, pengalaman dan visinya di lapangan tentu akan menjadi aset berharga bagi Garuda. Ngeri, Kevin Dix sukses jaga lini belakang FC Copenhagen hingga buat striker lawan frustasi. Pemain satu ini dipastikan bakal dijadikan starter tetap oleh Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Kevin Dix, bek serba bisa yang kini bermain untuk FC Copenhagen, menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia. Penampilannya yang konsisten dan statistik gemilang di level klub membuatnya diproyeksikan sebagai salah satu pilar utama timnas Indonesia. Jika performanya bisa terus konsisten, pemain berusia 28 tahun ini diharapkan membawa dampak besar pada lini pertahanan Garuda. Karir Kevin Dix bersama FC Copenhagen dimulai pada 5 Juli 2021. Ia bergabung secara gratis setelah kontraknya bersama Fiorentina tidak diperpanjang.
Sejak saat itu, Kevin menjadi figur penting di klub raksasa Denmark tersebut. Fleksibilitasnya untuk bermain di berbagai posisi, termasuk bek tengah, bek kiri, bek kanan, hingga gelandang bertahan, menjadikannya salah satu pemain paling berharga. Selama 3 tahun, Kevin telah tampil dalam 141 pertandingan di semua kompetisi, menyumbang 16 gol dan 18 assist. Bersama FC Copenhagen, ia juga membantu timnya meraih 3 trofi bergengsi, 2 gelar Danish Superliga, dan 1 gelar juara Piala Denmark. Melihat performa Kevin yang konsisten pada waktu itu, PSSI semakin tertarik untuk menjadikannya bagian dari Timnas Indonesia. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sendiri telah mengincar Kevin sejak 4 tahun lalu. Namun, proses naturalisasi baru menunjukkan progres signifikan di bawah kepemimpinan Ketua PSSI Erick Thohir. Melalui media sosial, Erick secara terbuka menyampaikan bahwa Kevin telah setuju untuk membela Indonesia, sebuah kabar yang disambut antusias oleh para pendukung Garuda. Keunggulan Kevin bukan hanya terletak pada kemampuannya bermain di berbagai posisi, tetapi juga dalam hal kontribusi di lapangan. Di FC Copenhagen, ia tercatat sering bermain sebagai bek tengah yakni pada 55 pertandingan, bek kanan dalam 36 pertandingan, dan bek kiri dalam 28 pertandingan, menjadikannya pemain serbaguna yang sulit tergantikan. Kombinasi antara kemampuan bertahan yang solid dan kontribusi ofensifnya menjadi nilai tambah yang signifikan. Setelah resmi bergabung, Kevin kemudian menjadi tambahan kekuatan penting bagi lini belakang Timnas Indonesia hingga saat ini. Kolaborasinya dengan pemain seperti Mees Hilgers, Jai Itzes, Justin Hubner, atau Rizky Ridho diharapkan akan terus mampu menciptakan pertahanan kokoh yang sulit ditembus lawan. Dengan pengalaman internasional yang ia miliki, Kevin Dix siap membantu Timnas Indonesia bersaing di level yang lebih tinggi. Ngeri, Boaz Solosa dianggap sebagai striker paling gacor yang pernah dimiliki Timnas Indonesia. Netizen sarankan PSSI agar jadikan Boaz sebagai salah satu pelatih striker di Timnas. Boaz Solosa, legenda sepak bola Indonesia, selalu menjadi perbincangan hangat dalam dunia sepak bola tanah air, terutama ketika dibandingkan dengan striker-striker muda seperti Hoki Caraka dan Ramadan Sananta. Sebagai salah satu penyerang terbaik yang pernah dimiliki Timnas Indonesia, Boaz memiliki catatan karir yang sulit ditandingi oleh banyak pemain. Kemampuannya mencetak gol yang tajam, tendangan kaki kiri yang mematikan, dan keahlian dalam mengumpan menjadikannya salah satu pemain yang sangat dihormati. Boaz memulai karirnya di sepak bola Indonesia dengan begitu gemilang. Pada tahun 2004, ia mencuri perhatian saat masih berusia muda setelah tampil impresif di Piala Tiger. Keberhasilan ini membuatnya dijuluki anak ajaib karena penampilannya yang luar biasa, yang ikut mengangkat performa Timnas Indonesia. Selama berkarir bersama Timnas, Boaz tercatat telah tampil dalam 48 pertandingan internasional dan mencetak 14 gol, menjadi bagian penting dalam perjalanan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Karir Boaz di level klub pun tak kalah cemerlang. Ia menghabiskan sebagian besar waktu karir profesionalnya bersama Persipura Jayapura, di mana ia menjadi simbol klub. Selama di Persipura, Boaz tampil dalam 305 pertandingan dan berhasil mencetak 183 gol, sebuah pencapaian luar biasa yang menegaskan statusnya sebagai salah satu striker terbaik yang pernah ada di Indonesia. Boaz juga sempat bermain untuk beberapa klub lain, meskipun tidak dalam waktu yang lama, termasuk Borneo FC, PSS Sleman, dan Persewar Waropen. Salah satu hal yang patut dipuji dari Boaz adalah kemampuannya untuk bersaing dengan pemain asing di Indonesia Super League. Sebagai satu-satunya pemain lokal yang mampu merebut gelar top scorer di ISL, ia membuktikan bahwa kualitasnya tidak kalah dengan pemain asing. Tidak hanya kehebatannya di atas lapangan, namun dedikasi dan komitmen Boaz terhadap timnas dan klubnya membuatnya dicintai oleh banyak penggemar sepak bola di Indonesia. Dengan segala pencapaian yang dimilikinya, Boaz Solosa memang layak disebut sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia, dan namanya akan selalu dikenang sebagai panutan bagi generasi pemain muda yang kini sedang mencoba untuk menapaki jalan yang sama.
Bahkan, tak sedikit di antara netizen Indonesia yang meminta agar Boaz Solosa dijadikan salah satu pelatih striker timnas Indonesia. Tujuannya tidak lain adalah membentuk striker yang tajam. Mantap, Miliano Jonathans akan dinaturalisasi bersamaan dengan Milian Manhoef. PSSI perkirakan proses naturalisasi keduanya akan rampung jelang kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Miliano Jonathans, gelandang serang muda yang saat ini bermain untuk FC Utrecht di Liga 2 Belanda, tengah menjadi sorotan PSSI sebagai calon pemain naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan usia yang baru menginjak 20 tahun, Miliano menunjukkan potensi besar yang bisa menjadi solusi di lini serang timnas Indonesia yang masih membutuhkan tambahan kualitas. Penampilannya di musim lalu di Liga 2 Belanda sangat menjanjikan, dengan torehan 11 gol yang membuktikan ketajamannya di depan gawang. Lahir di Arnhem, Belanda, pada tahun 2004 lalu, Miliano memiliki postur tubuh ideal untuk pemain gelandang serang dengan tinggi 1,7 meter. Meskipun ia lahir dan besar di Belanda, darah Indonesia mengalir melalui kedua orang tuanya, menjadikannya salah satu kandidat potensial untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Miliano mengawali karir sepak bolanya di Akademi Vitesse pada usia 10 tahun dan berkembang menjadi pemain yang cukup diperhitungkan di kancah sepak bola Belanda. Debut Eredivisie-nya terjadi pada 24 April 2022, ketika ia turun dalam pertandingan melawan Willem II bersama Vitesse. Perkembangannya semakin pesat, hingga pada Agustus 2022, Miliano menandatangani kontrak baru dengan Vitesse yang mengikatnya hingga 2025. Tidak lama setelah itu, Miliano memutuskan untuk melangkah lebih jauh dengan bergabung dengan FC Utrecht, yang memboyongnya dengan biaya transfer sekitar 300.000 euro atau sekitar 5 miliar rupiah. Performa impresif Miliano bersama Vitesse di Liga 2 Belanda semakin menegaskan potensinya sebagai pemain muda berbakat. Dalam 10 pertandingan terakhir, ia sukses mencatatkan 6 gol dan 2 assist, sebuah pencapaian yang menunjukkan kontribusi signifikan di lini serang timnya. Ketajamannya di depan gawang membuat Miliano menjadi salah satu pemain yang patut diwaspadai, tidak hanya oleh lawan tetapi juga oleh klub-klub besar yang mengincar talenta muda. Menariknya, performa gemilang Miliano juga membawanya bersaing ketat dengan Zakaria Edah Chouri dari Telstar dalam perburuan gelar top skor Liga 2 Belanda musim ini. Meski usianya masih muda, keberanian dan kepercayaan diri yang ia tunjukkan di lapangan membuktikan bahwa ia siap bersinar di level yang lebih tinggi. Dengan pengalaman yang terus berkembang di Eropa, Miliano Jonathans menunjukkan kualitas yang bisa memperkaya lini tengah maupun serang timnas Indonesia. PSSI berharap naturalisasi pemain berbakat ini bisa segera terwujud, agar ia bisa membawa kekuatan baru dalam upaya timnas Indonesia bersaing di level internasional. Mengingat kemampuannya yang terus berkembang, Miliano berpotensi menjadi salah satu pilar utama dalam skuad Garuda di masa depan. Mengejutkan, Kadek Arel belum bergabung dengan TC Timnas Indonesia meskipun sudah dilaksanakan beberapa hari. Tampaknya pemain satu ini masih diminta untuk perkuat Bali United. Kadek Arel sendiri dikenal sebagai pemain kunci klub tersebut. Piala Asia U20 2025 di Cina semakin dekat, hanya tersisa 1 bulan lagi sebelum timnas U20 Indonesia memulai perjuangan mereka pada 13 Februari mendatang. Dalam grup yang diisi Uzbekistan, Iran, dan Yaman, skuad Garuda Muda harus mempersiapkan diri secara maksimal. Pelatih Indra Syafri, yang dikenal dengan gaya pemusatan latihan jangka panjang, telah memulai persiapan sejak awal Januari. Sepanjang tahun 2024, ia banyak fokus pada penggemblengan para pemain, meskipun beberapa di antaranya kehilangan menit bermain di klub. Namun, memasuki 2025, pelatih berpengalaman ini tampaknya mulai mengutamakan keseimbangan antara kebutuhan timnas dan pentingnya pemain tampil di level klub. TC Timnas U20 yang dimulai pada 5 Januari menyisakan beberapa pemain untuk tetap bersama klub mereka demi menjaga ritme pertandingan. Kadek Arel dari Bali United menjadi contoh pemain yang tetap bermain di Liga 1 sambil mempersiapkan diri untuk turnamen.
Kadek menunjukkan performa solid saat menjadi starter bersama Elias Dolah di lini belakang Bali United melawan Persib Bandung yang berakhir imbang setelah gol dramatis di menit akhir. Sementara itu, Doni tampil cemerlang sebagai bek sayap kiri Persija, memberikan assist untuk gol Marco Simic dalam kemenangan atas Barito Putra. Dengan waktu persiapan yang tersisa, rotasi pemain antara klub dan timnas ini diharapkan menjaga kebugaran mereka sekaligus memberikan pengalaman kompetitif yang penting sebelum berlaga di Piala Asia U20. Di sisi lain, timnas Indonesia U20 mulai mempersiapkan diri dengan memanggil sejumlah pemain untuk bergabung dalam pemusatan latihan atau TC. Salah satu pemain yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar adalah Kadek Arel, bek andalan Bali United. Namun, hingga kini, Kadek Arel belum bergabung dengan skuad timnas Indonesia dalam rangka persiapan menuju turnamen tersebut. Keberadaannya yang masih membela klubnya di Bali United memunculkan berbagai pertanyaan di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Sejak dimulai pada awal Januari, pemusatan latihan timnas U20 telah mengumpulkan beberapa pemain yang dipanggil oleh pelatih Indra Syafri. Namun, ketidakhadiran Kadek Arel cukup mencuri perhatian, karena ia merupakan salah satu talenta muda yang diandalkan. Banyak yang penasaran dengan alasan dibalik keterlambatan bergabungnya Kadek, meskipun dirinya masih terlibat dalam kompetisi bersama Bali United. Mungkin saja klub memiliki kepentingan tertentu yang mengharuskan pemain berusia 19 tahun itu untuk tetap fokus pada pertandingan bersama Serdadu Tridatu sebelum akhirnya bergabung dengan timnas. Alhamdulillah, media Malaysia akhirnya mengakui kehebatan perkembangan timnas Indonesia selama 5 tahun terakhir. Mereka pun iri dengan pencapaian skuad Garuda yang tembus ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia kini semakin diakui sebagai kekuatan sepak bola terbaik di kawasan ASEAN. Pujian datang dari salah satu media olahraga terkemuka Malaysia, yang menyoroti perkembangan pesat skuad Garuda dalam beberapa tahun terakhir, terutama di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Indonesia semakin menunjukkan dominasinya di berbagai ajang internasional dan mencatatkan sejumlah prestasi yang membanggakan. Salah satu pencapaian terbesar timnas Indonesia adalah menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berhasil lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keberhasilan ini semakin menegaskan kemajuan pesat sepak bola Indonesia, yang kini bersaing dengan negara-negara besar seperti Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, meskipun Indonesia memiliki peringkat FIFA yang lebih rendah. Bahkan, timnas Indonesia berhasil mencatatkan hasil positif yang mencuri perhatian dunia, seperti kemenangan 2-0 atas Arab Saudi pada November lalu. Hasil ini tak hanya bersejarah karena Indonesia akhirnya berhasil mengalahkan tim yang selama ini menjadi momok, tetapi juga memberikan harapan besar untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Tak hanya itu, Indonesia juga berhasil lolos langsung ke Piala Asia 2027 tanpa harus melewati kualifikasi, sebuah pencapaian yang jarang terjadi bagi tim dari kawasan Asia Tenggara. Ini menjadi bukti bahwa Indonesia kini memiliki tim yang lebih matang dan kompetitif di level Asia, sementara negara-negara tetangga justru mengalami penurunan performa yang signifikan. Saat ini, timnas Indonesia menempati posisi ketiga di klasemen grup C dengan 6 poin, yang tentu saja memberi peluang besar untuk melangkah lebih jauh. Posisi ini diraih berkat kemenangan gemilang atas Arab Saudi yang dipandang sebagai hasil yang layak dikenang. Meski masih ada tantangan berat di sisa laga, semangat dan motivasi tinggi yang ditunjukkan oleh pemain timnas Indonesia menjadi modal penting untuk meraih impian besar mereka, yakni tampil di Piala Dunia 2026. Dengan pencapaian tersebut, timnas Indonesia tidak hanya mencatat sejarah, tetapi juga menjadi kebanggaan sepak bola ASEAN. Alhamdulillah, Patrick Kluivert optimis timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih ini punya trik khusus yang belum diketahui tim manapun. Ditambah lagi dengan kekuatan pemain naturalisasi dari Belanda yang gacor.
Patrick Kluivert, pelatih anyar timnas Indonesia, menyampaikan pandangannya tentang peluang skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk meraih prestasi tersebut, meski tantangan yang ada tidak bisa dianggap remeh. Kluivert menyatakan tekadnya untuk mengubah potensi itu menjadi kenyataan, terutama setelah resmi dipercaya oleh PSSI untuk memimpin timnas Indonesia. Baginya, menjadi pelatih timnas Indonesia adalah sebuah kehormatan yang istimewa. Ia mengaku terkesan dengan kecintaan luar biasa masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Menurut Patrick, ketika dia melatih sebuah tim nasional, terutama di negara yang begitu hidup dengan sepak bola, itu bukan hanya pekerjaan, tetapi juga tanggung jawab besar. Kluivert menilai bahwa Indonesia memiliki fondasi yang kuat, baik dari segi pemain lokal maupun talenta diaspora yang sedang dalam proses naturalisasi. Ia yakin kombinasi ini akan menjadi kekuatan utama dalam membawa timnas bersaing di kualifikasi Piala Dunia. Baginya, pemain Indonesia punya bakat, semangat, dan keinginan untuk berkembang. Dengan kerja keras, strategi yang tepat, dan dukungan penuh, dia percaya mimpi ke Piala Dunia 2026 bukan hal yang mustahil. Namun, Kluivert juga menekankan bahwa perjalanan menuju Piala Dunia tidak akan mudah. Ia berharap masyarakat Indonesia dapat memberikan dukungan penuh kepada tim, baik di dalam maupun luar lapangan. Dukungan ini, menurutnya, akan menjadi energi tambahan bagi para pemain untuk terus memberikan yang terbaik. Sebagai pelatih yang pernah bermain di level tertinggi sepak bola dunia, Kluivert berjanji untuk membawa pendekatan profesional dan disiplin ke dalam skuad. Fokus utamanya adalah memperkuat lini serang, meningkatkan ketahanan di lini belakang, serta membangun mental juara di antara para pemain. Pertandingan mendatang melawan Australia dan Bahrain di bulan Maret akan menjadi ujian pertama bagi Kluivert dan timnas Indonesia di bawah kepemimpinannya. Laga ini akan menjadi awal perjalanan panjang menuju Piala Dunia 2026. Di samping itu, dia mengaku tetap butuh waktu, dedikasi, dan kerjasama dari semua pihak. Dia percaya, dengan semangat Garuda yang tak pernah padam, kita bisa mencapai tujuan besar ini. Kini, semua mata tertuju pada Kluivert dan langkah-langkah strategisnya dalam mengembangkan tim. Indonesia berharap, di bawah bimbingan legenda sepak bola dunia ini, mimpi berlaga di Piala Dunia dapat terwujud. Merinding, tim Gepens dapat penghargaan atlet terbaik dari mantan pelatih Manchester United Erik ten Hag. Generasi muda timnas Indonesia satu ini semakin membuat timnas negara lain iri. Bek muda FC Emmen, tim Gepens, baru saja mendapatkan penghargaan sebagai atlet terbaik kota Oldenzaal tahun ini. Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Erik ten Hag, mantan pelatih Manchester United dan Ajax Amsterdam. Prestasi ini menjadi pengakuan atas kerja keras dan dedikasinya di dunia sepak bola, meskipun saat ini Gepens masih bermain di tim usia muda FC Emmen. Namun, perhatian utama Gepens saat ini bukan hanya pada karirnya di klub. Pemain berusia 19 tahun tersebut tengah menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Ia mengungkapkan keinginannya untuk membela timnas Indonesia yang kini diasuh oleh Patrick Kluivert. Bagi Gepens, kesempatan ini adalah mimpi besar yang ingin segera diwujudkan. Dia mendengar antusiasme luar biasa dari para penggemar sepak bola di Indonesia. Dukungan itu membuatnya semakin termotivasi. Gepens menceritakan awal mula keputusannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ia mengaku, semuanya berawal secara tiba-tiba ketika agennya menghubunginya di pagi hari. Sang agen memberikan tawaran untuk tampil bersama timnas U20 Indonesia dalam turnamen Toulon di Prancis. Meski sempat terkejut, Gepens langsung merasa tertarik dengan peluang tersebut. Sebagai pemain muda berbakat, Gepens merasa bangga bisa menjadi bagian dari generasi baru timnas Indonesia. Ia juga senang melihat banyak pemain lain berdarah Belanda Indonesia yang mengikuti proses naturalisasi. Baginya, hal ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia semakin menarik perhatian talenta diaspora. Kini, Gepens sedang mempersiapkan diri untuk turnamen besar bersama timnas U20 Indonesia. Pada Februari 2025, Garuda Nusantara akan berlaga di Piala Asia U20, sebuah ajang prestisius yang diikuti negara-negara kuat seperti Jepang, Arab Saudi, dan Uzbekistan. Gepens mengaku sangat bersemangat menghadapi tantangan besar di fase grup nanti. Baginya ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa.
Dia sudah tidak sabar untuk menunjukkan kemampuannya dan membantu timnas U20 Indonesia meraih hasil terbaik. Bagi Gepens, membela timnas Indonesia bukan sekadar perjalanan karir, melainkan sebuah kebanggaan yang ingin ia wujudkan. Ia berharap bisa memberikan kontribusi besar bagi skuad Garuda, membawa nama Indonesia bersaing di level internasional, dan menunjukkan bahwa dirinya layak menjadi bagian dari sejarah sepak bola tanah air. Membanggakan, Eliano Rejders cetak rekor di klubnya yakni PEC Zwolle. Meskipun masih berusia belia, Eliano sebenarnya sudah punya banyak pengalaman di kompetisi kasta tertinggi Liga Belanda. Tahun 2024 menjadi akhir yang istimewa bagi Eliano Rejders, pemain andalan timnas Indonesia dan PEC Zwolle. Momen bersejarah terjadi saat dirinya mencatatkan 100 penampilan bersama klub Eredivisie tersebut. Pencapaian tersebut diraih pada laga melawan RKC Waalwijk pada Jumat, 21 Desember 2024, di mana Eliano bermain sebagai starter. Eliano, yang merupakan adik dari gelandang timnas Belanda, Tijjani Rejders, memiliki hubungan yang erat dengan PEC Zwolle. Ia adalah produk akademi klub tersebut, memulai karirnya sejak usia muda pada tahun 2016. Setelah melalui berbagai jenjang pengembangan, Eliano akhirnya menjalani debut profesional di musim 2020. Saat itu, pemain yang berposisi sebagai bek kiri ini langsung mencuri perhatian dengan 29 penampilan, lengkap dengan kontribusi 3 gol dan 3 assist. Konsistensi dan kemampuan bermain di berbagai posisi membuatnya menjadi salah satu pemain kunci Zwolle. Hingga musim 2023, Eliano hampir selalu tampil di setiap pertandingan, dengan hanya 2 kali absen sepanjang musim. Namun, situasi mulai berubah di musim 2024. Musim ini, penampilan Eliano di tim utama mengalami penurunan signifikan. Dari 17 pertandingan yang telah dimainkan Zwolle, ia hanya tampil dalam 10 laga, dan 4 diantaranya sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir. Hal ini menjadi tanda tanya, mengingat performanya yang stabil di musim-musim sebelumnya. Tidak ada penjelasan resmi dari pihak klub mengenai penurunan menit bermainnya. Namun, perubahan tersebut tampaknya juga memengaruhi kontribusinya di timnas Indonesia. Meskipun begitu, Eliano tetap menjadi sosok penting dalam skuad Garuda, terutama berkat pengalaman dan teknik yang ia miliki. Sebagai bek kiri yang versatile, Eliano dikenal mampu beradaptasi di berbagai situasi di lapangan. Kemampuan ini menjadi salah satu keunggulannya, baik di level klub maupun tim nasional. Pencapaian 100 caps bersama Zwolle menunjukkan dedikasi dan loyalitas Eliano terhadap klub yang telah membesarkannya. Meski musim ini belum berjalan sesuai harapan, potensi dan kemampuan pemain 24 tahun ini tetap tidak diragukan. Ia diharapkan dapat kembali menemukan performa terbaiknya, baik bersama PEC Zwolle maupun timnas Indonesia. Eliano kini memasuki fase penting dalam karirnya, di mana tantangan baru bisa menjadi peluang untuk berkembang lebih jauh. Dengan dukungan penuh dari para penggemar dan pengalaman yang terus bertambah, perjalanan karirnya masih memiliki banyak halaman menarik yang siap ditulis. Alhamdulillah, Erick Thohir pastikan proses naturalisasi Oleh Romeni selesai tepat waktu. Oleh dipastikan bakal jadi ujung tombak timnas di kualifikasi Piala Dunia ronde 3. Apalagi saat ini timnas Indonesia masih kekurangan striker tajam. Isu naturalisasi pemain keturunan terus menjadi perhatian utama dalam dunia sepak bola Indonesia. Publik semakin antusias menyambut sejumlah pemain diaspora yang dikabarkan akan memperkuat timnas Garuda. Dari sekian banyak nama yang mencuat, 2 pemain yang paling dinantikan kontribusinya adalah Ula Romeni. Namun, pertanyaan besar tetap muncul, sejauh mana perkembangan proses naturalisasi pemain ini? Apakah Ula sudah dekat dengan momen debut bersama timnas Indonesia? Dalam konferensi pers yang berlangsung pada awal Januari lalu, melalui siaran PSSI TV, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan sejumlah pembaruan penting mengenai sepak bola Indonesia. Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah pemberhentian resmi Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Namun, perhatian media juga tertuju pada kabar terbaru seputar pemain yang tengah menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia.
Ketika ditanya tentang kemajuan naturalisasi Ula Romeni, Erick Thohir membawa kabar yang cukup menggembirakan. Ia menjelaskan bahwa proses untuk meresmikan Romeni sebagai warga negara Indonesia berjalan lancar. Bahkan, ia optimis bahwa semua prosedur akan selesai tepat waktu sehingga sang pemain bisa segera bergabung dengan skuad Garuda. Ula Romeni, yang baru saja bergabung dengan klub Inggris, Oxford United, menjadi sorotan karena potensinya yang luar biasa di lini depan. Pemain muda ini dianggap sebagai solusi yang dibutuhkan untuk memperbaiki sektor serangan timnas Indonesia yang kerap menjadi kelemahan. Ketajaman Romeni dalam mencetak gol diharapkan dapat membawa dimensi baru bagi permainan tim, terutama di kompetisi besar seperti kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, Jairo Riedewald juga tidak kalah dinantikan. Pemain yang memiliki pengalaman di klub besar seperti Ajax Amsterdam dan Crystal Palace ini diproyeksikan memperkuat lini tengah atau pertahanan timnas Indonesia. Dengan kemampuan versatilnya, Jairo dapat menambah kedalaman skuad Garuda dan memberikan stabilitas yang dibutuhkan di lini belakang. Publik sepak bola Indonesia kini tinggal menunggu kabar baik selanjutnya. Jika proses naturalisasi berjalan sesuai rencana, debut kedua pemain ini diyakini akan membawa pengaruh besar bagi kekuatan timnas. Keberadaan mereka tidak hanya memperkuat skuad, tetapi juga memberikan harapan baru bagi masyarakat Indonesia dalam mewujudkan mimpi besar berlaga di Piala Dunia.